I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanity. Sebagai anak, kamu tidak harus mengikuti semua kata-kata orang tua kamu. Mendengarkan orang tua itu penting, tapi kamu harus memilah mana yang baik dan benar untuk kamu. Karena kamu sebagai anak juga berhak untuk bahagia dan memilih jalan hidupmu sendiri. Kamu dengarkan kata-kata dan nasihat orang tua dan ambil hikmahnya, tapi jangan semua ditelan mentah-mentah. Karena kamu tidak hidup di dalam zaman orang tuamu dulu. Jadi apa yang mereka katakan dulu itu baik, belum tentu di zaman sekarang itu baik. Dan kamu harus ngerti, kamu punya tanggung jawab 100% atas hidupmu sendiri dan kamu harus menjalaninya. So, lakukan hal yang kamu senangi selama tidak menyalahi aturan atau agama dan prinsip keluarga, dan buktikan kalau kamu bisa berhasil. Ini dampak jika sering memarahi anak. Pertama, anak akan menjadi tidak percaya diri, apalagi anak yang sering dikata-katai dengan negatif itu membuat anak itu kalau melakukan sesuatu itu jadi serba takut. Kedua, mengganggu fungsi berpikir anak. Kalau dimarahin terus, hormon stres anak itu bisa meningkat dan itu bisa merusak sel-sel otak anak loh. Jadi, anak itu bisa susah untuk ngambil keputusan dan tidak bisa menerima informasi dengan baik. Tiga, anak jadi tidak semangat melakukan apapun. Keempat, tahu nggak sih kalau anak sering dimarahi itu bisa jadi ada gangguan kesehatan dan fisik. Menurut riset, anak jadi susah tidur, gampang diare, mudah pusing, dan bahkan daya tahan tubuh lemah. Jadi, kalau udah tahu dampaknya, jangan sering-sering marahin anak ya. 4 tanda kalau hidup kamu dikendalikan oleh orang tua. 1. Mereka selalu membuat semua keputusan dalam hidupmu sampai kamu tidak berani untuk membuat keputusan dalam hidupmu sendiri. Kedua, kamu merelakan segalanya, bahkan hal-hal yang kamu sukai hanya demi untuk menuruti apa yang orang tua mau. 3. Kamu selalu menginginkan pengakuan dari orang tua. Keempat, kamu selalu takut untuk mengungkapkan perasaan kamu meskipun kamu gak suka atas suatu hal. Kalau kamu termasuk di dalam ciri-ciri ini, ingatlah kesuksesanmu bukan ditentukan oleh orang tua, tetapi bagaimana kamu bisa dengan bijak menjalani hidupmu sendiri. Satu hal yang selalu dilupakan orang tua ke anaknya, apakah kamu sudah memastikan kalau anak kamu itu bahagia? Karena biasanya orang tua itu selalu mikir apa kita sudah mencintai anak, tapi lupa untuk membuatnya merasa bahagia. Kadang kita nggak sadar karena sebagai orang tua kita pingin anak kita menjadi yang terbaik, tapi justru itu kadang menyakiti dia. Boleh-boleh saja kamu punya tuntutan ke anak, tapi kamu harus mengimbangi itu untuk mengizinkan dia untuk melakukan sesuatu yang dia senangi. Karena menjalani karir itu tidak akan pernah bisa sukses apabila di dalam diri itu tidak pernah merasa bahagia. So, jangan lupa memastikan kalau anak sudah merasa bahagia menurut versinya dia, bukan versi kita. 3 hal yang sebenarnya anak-anak pingin orang tuanya tahu. Pertama, kalau dia jujur, please jangan dimarahin meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu pengen dia jujur, tapi saat dia jujur kamu marah, pasti lain kali dia akan bohong. Dan ironisnya, kalau dia bohong, kamu juga akan marah, kenapa kok bohong terus? Jadi nggak bisa kalau kamu pengen anak jujur, tapi setiap dia jujur kamu marah. Kedua, kalau anak melakukan kesalahan, please denger dulu alasannya, karena terkadang itu anak perlu dimengerti dan didengarkan dulu alasan kenapa mereka melakukan itu. Ketiga, dikritik dan dibanding-bandingkan adalah 2 hal yang menghancurkan mental anak, bukan merubahnya menjadi lebih baik. Percayalah, kalau anak bisa memilih, pasti dia akan memenuhi ekspektasi orang tuanya. Contohnya, kenapa sih kamu nggak pinter kayak anak tetangga? Kalau dia bisa memilih, pasti dia akan mau jadi pinter. Karena apa? Dia juga butuh pengakuan dan pujian dari orang tuanya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Ada hal-hal lain di mana dia punya kelebihan sendiri. Jadi lebih baik cari aja kelebihan anak dan hargai itu. 4 fakta tentang anak remaja. Pertama, otak remaja itu bisa terhenti saat dimarahi. Makanya kamu sering banget kan dengar ngomong sama anak remaja itu susah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan itu benar. Karena ada penelitian yang mengatakan ada beberapa area penting itu di otak remaja yang tiba-tiba tidak berfungsi jika dimarahi. Kedua, anak remaja tidak selalu mencontoh apa yang dilihatnya di dunia maya. Justru banyak dari mereka yang belajar dari contoh-contoh kejadian yang mereka lihat. Ada fakta yang mengatakan bahwa acara tentang kehamilan itu justru mengurangi angka kehamilan dini pada remaja sebanyak 6%. 3. Tubuh remaja itu memang susah bangun tidur untuk sekolah. Ini fakta karena sampai ada riset mengatakan bahwa jika jam sekolah diubah lebih siang jadi jam 8.30, itu anak remaja akan lebih mudi dan lebih semangat untuk pergi ke sekolah. Keempat, anak remaja yang masih berani membantah orang tuanya itu ada kemungkinan juga dia juga berani berkata tidak ke orang lain. Berarti ada kemungkinan dia tidak mudah terpengaruh oleh temannya. 5 hal yang harus kita persiapkan kalau kita punya anak. Pertama, imunisasi, karena imunisasi itu wajib ya. Kedua, masalah kulit, contohnya ruam dan lain-lain. Ketiga, laktasi, karena kalau kita misalnya punya baby, kita juga harus siap tentang laktasi. Keempat, kemungkinan alergi. Dan yang terakhir, kelima dan gak kalah penting, yaitu kondisi berat badan anak.
Nah contohnya kayak aku gini ya, yang lagi nemenin Els untuk ngelewatin fase recovery alerginya, karena Els itu sempet juga ada alergi. Nah kalau anak sudah alergi itu ya, kita juga harus kayak standby 24 jam, dan juga kadang itu kita harus cepet, harus konsul ke dokter, karena kan kita nggak tahu itu kalau alergi itu kapan kambuhnya. Untung sekarang itu ada aplikasi Good Doctor ya, karena membantu banget kalau misalnya urusan anak itu kan kita harus cepet-cepet untuk konsultasi sama dokter. Urusan anak itu penting banget dan nggak boleh ditunda-tunda, tapi kondisi seperti ini kan kita takut juga kan, misalnya harus ke dokter, ketemu banyak orang, atau sampai ke rumah sakit. Beneran deh, aplikasi ini membantu banget loh, warnanya cakep ya, dan gampang banget cara penggunaannya dan akses layanannya. Terus dokternya ini juga ramah banget, solutif, cepat tanggap, diterangin sampai detail dengan bahasa yang mudah kita mengerti tentang anak. Dan ini available 24 jam loh. Nah satu lagi yang paling aku suka di aplikasi Good Doctor ini, selain konsulnya online, itu obatnya juga lengkap. Nah ini penting banget, apalagi kalau sudah emergency, misalnya malam-malam juga, ataupun kita nggak ada yang nganter untuk beli obat. Nah obatnya itu bisa dikirim langsung ke rumah. Nah untuk jaga-jaga, kalian download dulu deh aplikasi Good Doctor. Jadi kalau suatu saat kalian butuh, kalian bisa langsung pakai. Semoga info ini bermanfaat ya. Yes semua. Bye-bye. Buat kalian anak remaja, please dengerin ini. Teman yang baik bukan ditentukan dari seberapa lama kalian berteman atau dengan siapa kalian sering pergi atau sering hangout. Teman sejati itu dia yang datang di hidupmu dan selalu ada untukmu dalam suka dan duka, dan dia buktikan itu. Dia nggak pernah curiga kepadamu, nggak pernah iri kepadamu, dan dia tidak pernah mau bersaing dengan kamu. Dan satu yang penting, dia tidak pernah membicarakan hal yang buruk tentangmu di belakangmu. Sahabat sejati akan support kamu, bangga terhadapmu, dan ikut bahagia kalau kamu happy. Kalau dia ada masalah sama kamu, dia akan langsung datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah, bukan menceritakan tentang masalah ini ke orang lain. Kalau kamu punya teman kayak gini, beneran please harus dijaga baik-baik, karena inilah orang yang dikirim Tuhan untuk menjaga kamu, untuk jadi sahabatmu. Nah, share ini ya ke sahabat sejatimu. Sikap orang tua yang sering membuat anak malas deket sama orang tuanya. Pertama, terlalu banyak mengkritik anak tapi tidak pernah dipuji untuk usaha dan keberhasilannya. Kedua, tidak pernah mendengarkan dan menghargai keinginan anak. Ketiga, selalu memarahi anak kalau ada salah tanpa didengarkan alasan dia melakukan itu. Keempat, ini yang paling sering dilakukan oleh orang tua yang benar-benar membuat anaknya tuh malas kalau dekat-dekat orang tua, yaitu terlalu sering diungkit-ungkit kesalahannya, tapi usahanya untuk berubah tidak pernah dihargai sama sekali. Jadi anak akan berpikir, ngapain berubah, toh perubahannya nggak pernah dihargai. Kalau kalian sebagai orang tua, please stop melakukan hal-hal ini ke anak. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi teman bagi anak-anak, dan anak-anak itu bisa terbuka sama kita. Apa benar kalau anak tunggal itu pasti manja? Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu beberapa faktor yang membuat anak itu manja. Pertama, kalau anak selalu ditolong atau dibantu. Kedua, orang tua yang selalu memperbolehkan anaknya melakukan apapun demi anaknya nggak rewel. Ketiga, orang tua tidak pernah mengajarkan batas-batas dan etika. Tiga faktor ini yang membuat anak itu manja. Jadi bukan pengaruh anak tunggal atau enggak, karena selama orang tua bisa mengajarkan dia dengan benar, maka anak tidak akan jadi manja. Nah, pertanyaannya, apakah sudah terlambat kalau misalnya anak terlanjur manja? Kamu punya waktu sampai anak itu sebelum 13 tahun. Karena setelah 13 tahun biasanya otak anak itu sudah autopilot, di mana dia sudah merekam semua kejadian dan berpengaruh oleh lingkungan di mana tempat dia tinggal. So, diubah dulu ya sebelum terlambat. Kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua ke anak remaja. Pertama, berkomunikasi tapi lupa memahami. Bawaannya ngoceh terus tapi lupa tanya ke anaknya pingin atau butuh apa. Kedua, kalau anak kalian ada masalah, jangan langsung dimarahin, tapi tanya dulu apa yang membuat mereka melakukan itu dan hargai pendapatnya. Ketiga, terlalu banyak mengkritik dengan alasan supaya anak bisa berubah jadi lebih baik. Mengkritik itu tidak akan pernah bisa merubah anak menjadi lebih baik ya. Yang bisa merubah anak menjadi lebih baik itu kalau dia merasa diterima dan dicintai apa adanya oleh orang tuanya. Nah, kalau anak sudah merasa dihargai, baru kita bisa ngobrol dari hati ke hati dan memberikan saran yang terbaik untuk dia, tapi bukan dikritik. 4 hal yang sering membuat cekcok antara orang tua dan anak. Pertama, urusan sekolah. Orang tua itu ya kalau udah urusan sekolah, termasuk PR, ujian, ulangan, itu pasti sensitif banget. Bawaannya itu bisa emosi mulu kalau nggak sesuai harapan mereka. Kedua, pertengkaran adik kakak. Nah, kalau udah di rumah tuh ya denger adik kakak berantem, itu orang tua itu bisa naik darah. Ketiga, peraturan keluarga. Sekali kamu coba melanggar peraturan keluarga, ini tuh efeknya jangka panjang dan biasanya bisa diungkit terus. Keempat, masalah kepercayaan. Anak-anak itu biasanya sudah pingin orang tua itu memberi mereka sedikit kebebasan, tapi biasanya orang tua tetap terus ingin mengekang. Coba tulis di kolom komen nomor berapa yang sering kamu alami. Kenapa anak kalau sama mamanya itu lebih rewel dibanding sama orang lain?
Ini karena level of trust, rasa percaya anak ke mamanya itu tinggi. Anak itu percaya sama mamanya, jadi dia nggak takut melakukan apapun dan dia bebas mengekspresikan emosinya. Kalau sama orang lain, karena anak itu belum ada ikatan, makanya dia akan menjadi kadang lebih baik dibanding sama mamanya sendiri. Kata lainnya jaga image, jaim muka hilang. 8 sikap orang tua yang sering membuat anaknya jadi stres. Pertama, terlalu keras dalam memberi hukuman. Kedua, terlalu sering memaksakan kehendaknya ke anak. Ketiga, banyak melarang tapi nggak pernah memberi penjelasan. Keempat, tidak pernah memberi perhatian. Kelima, terlalu sibuk dengan urusannya sendiri sampai nggak peduli anak itu lagi ngapain. Keenam, menuntut anak untuk menjadi anak yang sempurna. Ketujuh, sering bertengkar di depan anak. Dan yang terakhir adalah suka melabel negatif pada kelakuan anak. Jadi, hindari ya perilaku ini supaya anak itu nggak stres. Kalau kamu mau tahu tentang anak kamu, nggak perlu kepo, apalagi sampai cek-cek HP-nya. Karena semakin kamu begitu, pasti akan ada banyak hal yang disembunyikan dari kamu. Lebih baik buat mereka terbuka dengan orang tuanya. Jadi kalau misalkan mereka cerita, dengarkan, jangan dihakimi. Saat mereka cerita, jangan jadi orang tuanya, tapi jadilah teman. Beradalah di pihak mereka, jangan dimarahi atau jangan digurui. Karena kalau anak itu mau cerita, itu biasanya hanya pengen didengar. Saat orang tua itu bisa menjadi teman saat anak cerita, percayalah, maka anak itu akan dengan sendirinya mau terbuka dan cerita ke orang tuanya. Dan yang tidak kamu sadari adalah dengan begini kamu nanti akan menjadi lebih banyak tahu tentang anak daripada kamu sibuk cek-cek HP-nya.